Pernyataan dari Komnas HAM. Sekarang mungkin publik ingin tahu juga, kalaulah kuasa hukum membantah bahwa nggak ada itu pelecehan seksual, ada bukti yang menguatkan tidak bahwa Joshua tidak mungkin melakukan pelecehan seksual? Buktinya sudah kami sampaikan juga ke Polri, dalam hal ini komunikasi antara almarhum dengan keluarga dan juga dengan orang yang terdekat dengan almarhum. Ditambah lagi ada foto chat WhatsApp Ibu PC dengan adik almarhum. Nah, logikanya bagaimana ketika seseorang yang sudah diduga melakukan tindak pidana dalam hal ini asusila masih dipuji-puji dan kemudian masih menyetrika baju daripada anak daripada Pak Ibu PC dan Bapak FS gitu loh. Dan kemudian ketika pulang ke Jakarta itu masih diizinkan bersama-sama. Sekarang saya tanya ke Mbak Caca, ketika Mbak Caca dicoba seperti itu, dilecehkan, apa Mbak Caca akan jijik? Misalnya saya coba colek-colek nih kan, jijik nggak ke saya? Pasti kan jijik, pasti langsung antipati kan. Tapi ini kok bisa masih bersama? Jadi mau berlogika yang seperti apa kalau sudah seperti ini? Dan mau diarahkan ke mana? Apakah ingin mencoba untuk meloloskan dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana? Kalaupun misalnya ada not fair action, arahan ke sana misalnya untuk meloloskan hal tersebut karena keadaan untuk membela diri, itu harus dilakukan secara seketika. Kenapa harus diskenariokan, dirancang sampai ke Jakarta dengan melibatkan berbagai anggota Polri yang lain? Dalam hal ini sudah dinyatakan obstruction of justice. Justru bukan hanya obstruction of justice dalam hal ini. Saya harapkan ini masuk pasal 55 dan 56 karena dilakukan dengan sepengetahuan mereka sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Polisinya polisi loh ini. Jadi masyarakat kalau melihat seperti ini akan meminta perlindungan kemana ketika tidak mendapatkan keadilan dari polisi itu sendiri. Jadi tadi saya sepakat dengan perkataan Pak Susno juga yang terkait arahan ke arah tindak pidana asusila ini dengan keterangan saksi yang diterima ketika rekonstruksi misalnya, itu merupakan unus tesis. Mau 1000 pun itu saksi dalam pihak yang membela mereka, itu nyatanya tetap satu. Itu harus bersesuaian tadi dengan alat bukti yang lain. Seperti yang tadi Pak Ahyar sampaikan, itu harus bersesuaian semuanya. Baik dari CCTV, ataupun dari visum et repertum, kemudian dari alat bukti yang lainnya tentunya, atau yang mengarahkan ke arah sana gitu loh. Jangan membuat blunder dalam hal ini malah. Baik Pak Susno, meskipun memang mungkin kita kesampingkan terlebih dahulu ya rekomendasi dari Komnas HAM, tapi mungkin dari rekonstruksi yang dilakukan kan ada memperagakan adegan yang diduga pelecehan seksual dilakukan. Sementara dari kuasa hukum sudah punya bukti banyak, nggak mungkin lah Joshua melakukan pelecehan seksual dengan kedekatan yang ternyata masih ada selama di Magelang, masih bersama dengan satu mobil perjalanan ke Jakarta, Pak Susno. Ini dalam kasus pembuktian, untuk tindak pidana pelecehan seksual, tindak pidana susila, dan tindak pidana apapun juga di Indonesia, tidak ada pembuktian terbalik. Jadi jangan menanya kepada keluarga atau kepada Joshua, buktikan bahwa kamu tidak berbuat. Tidak begitu. Kalau dia memang disangka berbuat susila, buktikan. Mana buktinya? Ternyata hanya ada keterangan saksi. Itu pun ya, tidak petik ya, benar apa enggak, bohong apa enggak. Keterangan saksi 1000 orang pun itu enggak ada nilainya kalau hanya itu saja. Keterangan lain enggak ada. Nah, ini harus dipahami oleh Komnas HAM. Bisik-bisik tetangga jangan langsung dicatat, diumumkan. Akibatnya apa? Kasus ini sudah menjadi perhatian nasional. Gaduh. Termasuk juga satu poin lagi, dia menyatakan tidak ada penganiayaan, tidak ada ini. Apa dia sudah nyidik? Apa dia sudah tahu pisem? Biarlah penyidik yang menyimpulkan lukanya berapa, keterangan visum bagaimana, baru disimpulkan. Oh, kalau itu disimpulkan oleh dokter, berarti dokternya yang ngawur. Dokter yang buat visum itu tidak sampai kepada perbuatan pidananya. Dia hanya melihat lukanya berapa, akibat apa, dan sebagainya. Nah, termasuk ini. Jadi, yang saya perlu garis bawahi di sini, supaya masyarakat jangan gaduh. Ya, Komnas HAM tolonglah gitu ya. Nggak usah terlalu banyak ngomong lah. Nggak usah terlalu banyak ngomong yang bukan porsinya dia. Sampai masuk ranah penyidikan. Itu ranahnya Polri. Menyidik tindak pidana yang tidak ada pelanggaran HAM beratnya, ya ranahnya Polri. Tapi kalau ada pelanggaran HAM berat, silakan di take over sesuai dengan undang-undang tentang HAM. Prosedurnya, hukum acaranya ada gitu. Nggak begini. Kalau semua penyidikan Polri dicampuri, orang bingung. Yang didengar itu hasilnya Polri yang sudah bekerja keras sesuai dengan standar hukum pembuktian, atau hasilnya Komnas HAM yang ngamati kayak penonton bola terus buat. Komnas HAM tidak punya laboratorium forensik. Komnas HAM tidak punya laboratorium digital.
Komnas HAM tidak pernah meminta visum. Lo kok nyimpulkan gitu? Bahkan sudah sampai ke konstruksi apa tadi? Sudah sampai ke konstruksi peristiwa. Hebat benar. Kapan dia menyimpulkan? Kemudian sudah sampai ke apa namanya begitu. Apa dia hanya membacakan BAP penyidik? Kalau membacakan BAP penyidik berarti dia sudah jadi Humasnya Polri. Polri saja tidak pernah ngomongkan ini sampai dengan dia jadi. Ya tolonglah kita, apalagi lembaga-lembaga resmi, jangan membuat kegaduhan gitu. Makasih. Baik, mungkin sekarang saya ke Pak Ahyar, kalau pembuktian terbalik tidak bisa, lantas apa yang bisa membuktikan bahwa Joshua ini benar tidak melakukan pelecehan seksual? Satu ya, saya percaya dengan statement ungkapan dari Kapolri. Gak masuk akal buat saya, Kapolri mau juga membohongi karena sudah ada peristiwa pertama yang dilakukan oleh anak buah beliau, diulangi lagi, dan itu di hadapan DPR. Ini konsekuensinya, bisa konsekuensi ketatanegaraan kita. Repot nih, bisa lari-larinya nanti kepada presiden. Oleh karena itu saya nggak yakin, taruhannya besar, nggak mungkin. Nah, mengenai masalah bukti, bagaimana kita mengatakan nanti ada pelecehan seksual? Katakanlah orang yang diduga itu sudah meninggal, ini yang dikatakan gugurnya hak menuntut. Nggak bisa saja, ini peradilan tindak pidana umum ini tidak bisa dilakukan in absentia, itu kuhab kita. Beda dengan tindak pidana korupsi, bisa dilakukan peradilan in absentia, bisa diputus tanpa hadirnya terdakwa. Tapi kalau tindak pidana umum nggak bisa. Ini gimana mengatakan? Tersangka itu harus mempunyai hak juga. Itu hak asasi manusia juga dia diberikan. Benar atau tidak itu? Nggak boleh sepihak. Ini orangnya sudah tidak ada gugur hak menuntut, nggak mungkin juga bisa mau dibawa kemana pembuktiannya. Hukum itu dibuktikan. Benar ada nggak pelecehan seksual? Benar tidaknya itu nanti putusan pengadilan yang mengatakan. Ini tidak mungkin putusan pengadilan diadakan. Karena orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal, gugur hak menuntut. Tapi bisa tidak Pak, meskipun Joshua sudah meninggal, kasus ini dibuka secara hukum untuk mengungkap kebenaran atau juga mungkin membersihkan nama dari tersangka? Susahnya bentuknya apa? Hak menuntut sudah gugur. Ya. Nggak bisa lagi dituntut, mau apa kita buka? Manfaatnya apa? Seperti Pak Susno tadi, bikin ribut saja, bikin rame saja, wasting time misalnya. Lebih bagus ekonomi yang sekarang ancaman global, nilai rupiah kita nanti akan turun, kita konsen ke sini aja. Ketimbang membuat sesuatu yang ujungnya nggak mungkin dibawa ke sidang. Bagaimana dikatakan dia bersalah? Nggak ada peradilan Islam, itu sepengetahuan saya. Siapa tahu nanti ahli hukum itu 2 orang berkumpul, paling nggak ada 3 pendapat. Saya tidak mengklaim pendapat saya yang paling benar. Mungkin aja teman-teman yang lain itu mempunyai pendapat berbeda. Baik. Monggo. Kalau dari kuasa hukum sebenarnya adegan ini ya memang tadi kita ulang lagi pemirsa, adegan ketika Putri Chandrawati tidur yang kemudian mengarah kepada dugaan pelecehan seksual juga di sini. Sementara ini seperti itu. Membantah tidak untuk adegan ini? Mungkinkah gitu dari kuasa hukum mungkin mengatakan nggak mungkinlah Joshua seberani itu atau bagaimana? Terkait gambaran yang ini visualisme sebut kami tidak bisa menyimpulkan terlalu jauh karena yang fakta adalah kami tidak diizinkan untuk masuk menyaksikan. Itu ditolak secara mentah-mentah, diusir oleh Dirtipidum dengan kata-kata pokoknya kuasa hukum daripada pelapor ini tidak diizinkan masuk. Ini perlakuan yang sangat berbeda dengan rekonstruksi perkara pidana yang sejenis. Ini sangat berbeda. Jadi ketika ada visualisme seperti ini, apa yang mau kami simpulkan? Dan BAP siapa itu yang diperagakan? BAP Bu PC, Pak FS yang sudah penuh dengan skenario, atau BAP siapa? Jadi biarlah rakyat juga menilai dalam hal ini. Kita harus percaya kepada siapa. Namun Mbak Caca, satu mungkin saya sampaikan bahwa karena Pak Dirtipidum menyampaikan pokoknya, kami dengan tegas menyatakan pokoknya Bu PC harus ditahan. Jangan ada lex spesialis, jangan ada pembeda dengan perkara-perkara dengan ibu-ibu yang lainnya. Ini saya menyampaikan juga aspirasi ibu-ibu yang menghadapi masalah hukum, yang sampai membawa anaknya itu menyusui di dalam jeruji besi. Jangan ada pembeda dalam hal ini. Jadi equality before the law ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hanya cuma omong kosong. Karena ini istri daripada jenderal. Dan pertanyaan saya adalah, apakah Ibu PC ini menyusui dalam hal ini? Sehingga ada pembeda Ibu PC ini sampai hari ini tidak ditahan dengan persangkaan yang menurut saya ini sangat berat ya, 340 gitu loh. Apa dasar ataupun yang mendasari hal ini adanya pembeda dengan perkara yang sama?
Oke, mengenai hal ini nanti masih akan kita dalami karena tadi kita putarkan adegan ya. Pak Susno, sekiranya kalau menurut pandangan Bapak karena pernah di Bareskrim ya Pak ya, dengan adanya rekomendasi Komnas HAM ini bakal ditindaklanjuti tidak ya oleh para penyidik bahkan juga tim khusus dengan dugaan ada pelecehan seksual, meskipun publik ini bingung ya Pak Susno, dijawab sesaat lagi tidak dilaporkan di Magelang atau tidak ada LP-nya, bahkan tidak ada visum dan TKP-nya berubah-ubah. Kemarin di Jakarta, sekarang di Magelang.